Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang pilih kuliah atau berbisnis. Ya, ini saya mau ngebahas pertanyaan yang masuk di grup Telegram Self-Dev Community. Nah, habis sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya dan juga dengan sahabat saya, Antonius dari Psikolog ID. Kita akan ngebahas tentang how to destroy your mental block. Jadi, kamu akan belajar gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu yang selama ini menghambat dirimu untuk sukses sehingga kamu bisa maju untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan dengan lebih cepat dan lebih plong gitu ya. Karena mental block itu seperti rem tangan di mobil. Kalau ada mental block jadi sulit untuk majunya. Kamu bisa join secara gratis pada tanggal 2 April 2023 ya, di hari Minggu dari jam 7:30 sampai 8:30 malam WIB. Kamu bisa join secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas ya. Oke, mari kita bahas tentang memilih kuliah atau pilih berbisnis. Tapi sebelum itu mohon maaf ya buat teman-teman kalau misalnya agak noise ya. Jadi ini saya ceritanya pulang kerja dan masih di mobil karena kemarin saya nggak sempat recording. Jadi saya saat ini pulang, sebelum pulang ke rumah saya menyempatkan waktu untuk recording dulu karena saya komitmen minimum 3 kali ada podcast ya. Jadi dan di luar ini agak sedikit noise, agak sedikit hujan dan juga ada noise kayak suara drum gitu. Hopefully nggak masuk ke dalam audio ini ya. Jadi mohon maklum kalau misalnya ada sedikit noise. Tapi semoga yang paling penting pesannya bisa tersampaikan ya. Jadi pertanyaan ini masuk di community self-dev di Telegram namanya dari Y. Dia spesifik namanya sih nggak ada sih, cuma Y gitu doang. Jadi dia bilang kayak gini, maaf sebelumnya kalau melenceng, saya mau minta saran dari kakak-kakak di sini. Semua yang mungkin sudah berpengalaman atau tahu dari pengalaman temannya. Jadi saya sekarang kelas 2 SMA, saya bingung banget untuk kuliahnya jurusan apa. Saya suka bisnis dan mungkin bisa dibilang hobi saya dari kecil. Tapi saya pengen masuk jurusan psikolog untuk pengen mewujudkan impian orang tua di bidang psikolog. Dan saya pun juga tertarik di bidang ini. Jadi saya mau jalanin dua-duanya. Jurusan ambil psikologi terus sambilan buka usaha gitu. Kira-kira beban banget gak ya? Maksudnya kalau psikolog ada waktu luangnya lebih gak ya? Atau baiknya saya mengesampingkan niat psikolognya dan ambil jurusan bisnis aja. Mohon bantu jawabannya ya kak, saya bingung banget. Nah terus tim saya ada yang ngejawab ya dari HR saya Hafsah. Jadi dia bilang gini, kalau menurut aku sih kamu pilih opsi yang tanpa dipaksa dan nggak menghasilkan apapun kamu tetap mau menjalaninya ya. Jadi maksud Hafsah adalah kamu jalanin apa yang kamu suka gitu ya. Jadi nggak terpaksa gitu. Karena setiap opsi yang bakal kamu ambil ke depannya pasti ada plus minusnya. Saran aku coba kamu buat perbandingan plus dan minus setiap opsi yang ada. Nah nanti tinggal dilihat aja. Kira-kira opsi mana yang lebih banyak plusnya atau opsi mana yang minusnya masih dapat kamu tolerir. Dan kalau bisa kamu orientasinya ke masa depan ya, karena kuliah itu waktunya nggak singkat. Itu jawaban dari Hafsah dan juga lalu dibalas lagi terakhir sama dia. Makasih banyak kak jawabannya, emang harus dipikirin matang-matang nih. Aku tadinya udah mau singkat aja mikirnya asal ngambil. Sekali lagi makasih banyak kak. Nah, oke, itu jawaban itu sedikit dialog ya yang ada di grup Telegram Self-Dev Community yang kamu bisa join juga di link di deskripsi yang terlampir. Nah, kalau dari saya, ini saya juga bilang, nanti saya bahas ya di podcast gitu. Agar bisa lebih komprehensif aja, biar bisa lebih padat gitu ya, penjelasannya lebih enak. Nah, jadi kalau buat saya kembali lagi ke prinsip yang sebelumnya, yaitu adalah mulai dari akhir. Ya. Jadi kamu harus tahu dulu kamu karir idealmu itu seperti apa gitu. Jadi ketika SMA, ketika memilih jurusan, kamu bukan berpikir dari apa harapan orang tua dan lain-lain, tapi dari kamunya dulu, kamu mau bekerja sebagai apa. Kenapa penting harus mulai dari kamu? Karena kamu yang akan menjalaninya, bukan orang tua kamu gitu. Kalau kamu gak nyaman menjalaninya, bisa jadi tengah jalan kamu gak lanjut gitu ya. Banyak juga teman-teman saya yang karena kuliah berdasarkan harapan orang tua, akhirnya tengah jalan
cabut, ganti ke jurusan lain kayak gitu. Dan itu menghabiskan uang yang tidak sedikit, mungkin bisa puluhan sampai ratusan juta gitu ya, karena udah kuliah juga gitu. Nah, jadi saran saya buat kamu yang lagi bingung pilih jurusan ya, entah jurusan kuliah atau apapun itu, kamu mulai dari akhir dulu. Kamu mau jadi seperti apa, baru ditarik ke belakang, kamu harus masuk atau harus mengambil jurusan apa gitu ya. Dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan orang atau jangan mengambil berdasarkan harapan orang lain. Tapi bener-bener dari hati kecilmu, dari hatimu terdalam kamu mau jadi apa. Karena kalau berasal dari hatimu sendiri, kamu akan jauh lebih powerful. Kamu akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Dan ketika kamu menjalani sepenuh hati, kamu bisa menjadi yang terbaik di sana. Kalau kamu aja nggak sepenuh hati ya, gimana mau jadi yang terbaik kayak gitu kan. Jadi harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Terus tadi ada statement, aku baiknya pilihnya yang bisnis atau psikologi gitu ya. Atau pilih dua-duanya. Nah, ini kembali lagi ke kamu. Kalau kamu mau berbisnis, kamu udah tahu belum mau bisnisnya apa? Dan kalau kamu memang suka dua-duanya gitu, kayak aku suka psikologi dan suka bisnis, terus mau digabungin, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kayak di kampus saya dulu itu ada istilahnya psychopreneur gitu, karena ada yang namanya entrepreneur. Entrepreneur tuh pengusaha gitu ya. Ada juga yang istilahnya intrapreneur, jadi dia bekerja di sebuah perusahaan tapi bekerja dengan menerapkan nilai-nilai entrepreneurship. Dan ada juga istilahnya psychopreneur gitu. Jadi entrepreneur di bidang psikologi, itu kamu pun juga bisa menjalani. Jadi menggabungkan dua hal menjadi satu, kayak psikologi dan entrepreneur jadi satu, itu pun juga nggak masalah gitu kan. Jadi psikologinya kamu dapat yang kamu suka misalnya, dan kamu dapat bisnisnya juga. Dan kebetulan orang tua kamu juga berharap psikologi, ya kenapa enggak kalau misalnya memang mau seperti itu. Dan itulah yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya kuliah, saya nggak cuma kuliah tapi juga sambil kerja. Kerjanya gimana? Saya bikin usaha. Usahanya di bidang apa? Di bidang training. Jadi saya sering ngisi training gitu ya. Terus saya juga nulis buku. Saya juga waktu itu sempat menjadi konsultan di sebuah perusahaan untuk saya bantu. Jadi tidak masalah kalau kamu mau menggabungkan dua hal tadi, antara psikologi dan entrepreneurship. Ya kenapa enggak kamu memiliki usaha, berwira swasta di bidang psikologi. Ya, bisa juga kamu gabungkan seperti itu. Seperti yang pernah saya lakukan kayak gitu. Dan sekarang pun juga kurang lebih sama gitu ya. Saya bikin podcast dari apa yang saya suka. Saya suka di bidang psikologi, saya suka di bidang digital marketing juga. Entrepreneurship juga saya juga tertarik, team building saya juga tertarik, ya udah saya bikin podcast. Saya juga rekrut tim sebagai tim media saya, ada yang handle Instagram, ada yang editing podcast dan lain-lainnya, sehingga berbagai macam hal tadi yang saya mau tuh terwujud kayak gitu. Karena salah satu impian saya kalau saya mulai dari akhir tadi itu ya, konsep mulai dari akhir, saya mau podcast saya ini menjadi nomor 1 di Indonesia. Saya mau anak muda di Indonesia itu mulai dan aware terhadap ilmu pengembangan diri yang akan bantu dirinya jadi jauh lebih baik. Jadi SDM di Indonesia jadi jauh lebih baik kayak gitu. Ya, sumber daya manusia di Indonesia jadi jauh lebih baik karena kalau dari sumber daya alam kita sangat-sangat melimpah, tapi yang masih ada gap itu adalah dari sumber daya manusianya, dan saya mau berperan di sana untuk bantu anak muda di Indonesia. Nah, itu mimpi saya, itu salah satu mimpi saya. Dan gimana saya mewujudkannya? Ya udah, saya bikin podcast ini yang bisa menginspirasi anak muda, bisa menginspirasi kamu untuk terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Jadi jawabannya ketika kamu bingung mau memilih, kamu mulai dulu dari akhir mau seperti apa, lalu kamu tarik ke belakang, kamu harus masuk jurusan apa. Ya, pilih yang sesuai dengan hatimu, bukan dari harapan atau tuntutan orang lain. Dan juga ketika kamu memilih berbisnis atau memilih kuliah, jangan terbatas terhadap pilihan aja, pilih A atau B. Hidup ini tuh bukan hitam atau putih, hidup ini tuh abu-abu. Nggak masalah kok kalau kamu pilih dua-duanya. Kenapa nggak kamu berbisnis di bidang yang kamu sukai atau kamu tekuni gitu ya. Misalnya kamu suka di psikologi, kamu suka bisnis, ya udah bikin usaha di bidang psikologi aja kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Bikin buku, bikin training, bikin konsultasi atau apapun itu yang kamu suka. Yang penting kamu terus bertumbuh jadi jauh lebih baik, dan apa yang kamu lakukan itu menuju ke tujuan akhir yang ingin kamu capai. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm.
Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.